Oke. Halo Ira, Halo, apa kabarnya? baik, baik, alhamdulillah. Sehat kok. Alhamdulillah udah sehat sekarang. Kan kemarin baru sakit ya. Baru Baru saya, sekarang oh iya, bisa, baru sampai sekarang, bindeng ya. iya baru sekarang bisa terlaksanakan ini kita ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Sibukannya gimana sekarang, Ra? Kesibukannya, Hmm, kesibukannya kerja sih, kerja aja. hmm, kerja kerja di mana tuh? Hmm. Kerja di Klinik Anak Mitra, masih di Klinik Anak Mitra atau MDC Center Cirebon sebagai terapis remedial atau terapis yang mengelola anak-anak disleksia khususnya. Anak-anak kesulitan Hmm, belajar khususnya disleksia. Gitu. ya. Oh ya, sebelum lebih lanjut nih kita perkenalan dulu kali ya. Boleh, Dari boleh. Umaira, so, gimana perkenalannya? Oke. Siapa lo semuanya, kenalin nama aku Humaira, biasa disapa Ira ya. Atau Hmm, mungkin sekarang banyak disapanya Miss gitu ya sama anak-anak murid gitu. hmm, Nah, apalagi kenalannya, saya lulusan psikologi Unpad angkatan 2015, hmm. temen SMA-nya Tito di SMA 2 ya toh. Iya, Terus siap. Oh, eh, kesibukannya udah kerja alhamdulillah sekarang di Klinik Anak Mitra sebagai terapis, yang sebelumnya sempat juga kerja di SMA Telkom sebagai guru bimbingan konseling. oh ya itu menarik tuh. Gimana tuh? Pas di berarti lulus fresh graduate tuh langsung kerja di SMA itu. Ah, di guru di Ya, SMA Telkom itu. itu baru lulus tuh 2 minggu kemudian kayaknya langsung kerja, langsung kerja di Hmm, SMA Telkom Cirebon. ah, Mm-mm. SMA Telkom. Cirebon ada SMA Telkom ya? Ada di Jalan Evakuasi, Oh ya ya. Itu sebagai guru guru apa? BK, guru bimbingan konseling. Oh, di situ selama berapa lama tuh? Di situ cuma sebentar sih, 1 semester, Hmm, ya. semester aja. Terus ke sini Terus ke habis yang itu, sekarang. ya habis itu langsung lanjut ke sini jadi terapis remedial di klinik anak kita. Memang ini sih tujuannya alasannya kenapa pindah cepet banget gitu ya, baru 6 bulan gitu. Ya. Karena emang nyari yang sesuai sama bidangnya sih, kan kebetulan dari psikologi. Kalau Hmm, bimbingan konseling kan memang yang lebih tepat atau ada jenjang karirnya kalau jurusan pendidikan BK ya. hmm. Nah, jadi nah di klinik anak mitra ini lebih sesuai gitu, jadi terapis, lebih banyak juga apa namanya untuk mengembangkan si area psikologinya gitu, area yang aku minatin gitu. Jadi akhirnya waktu Hmm. itu memutuskan buat pindah, tapi masih berhubungan baik kok juga sama si anak-anak SMA Telkom ini gitu. Oh ya, ya. Berarti udah jalan berapa lama di yang di sekarang yang di Di pendidik anak SC mitra? itu udah 2 tahun lebih, 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun berarti. Ah ya, itu kan berarti lulusan psikologi ya, lulusan psikologi Unpad tadi itu bilang tuh ya. Ya, Nah itu gimana tuh bisa diceritain nggak bisa bisa kuliah di psikologi Unpad tuh dari mulai masuknya lewat jalur apa gitu? Coba dari situ dulu coba. oh oke. Kalau apa masuk ke psikologi ceritanya gitu ya. Hmm. Waktu Hmm. itu tuh sebenarnya waktu SMA minatnya tuh di farmasi tadinya, farmasi. Masih Oh, galau-galau gitu sih tadinya mau ambil jurusan apa gitu ya. oh Nah, ya. waktu di akhir-akhir tambah lama tambah mengkerucut gitu kan ya minat di Hmm. psikologi. Waktu itu daftar SNMPTN dulu psikologi UI, pengennya mah UI gitu ya. Oh ya. Cuman yang nggak dapet gitu ya, apalagi UI kan IPS tuh berarti lintas ini kan jurusan juga. Hmm. Aku kan Benar. dari IPA ya. Nah, Hmm. jadi waktu itu nggak lolos SNM, langsung daftar SBM-nya psikologi Unpad. Karena psikologi Unpad kan IPA juga tuh rumpunnya ya. Iya. Hmm. Nah, alhamdulillah sih keterima gitu, diterima di lewat di SBMPTN itu tes tulis. Habis itu ya udah masuk tahun 2015, lulus tahun 2019. Berarti 4 lagi pas 8 semester berarti ya. Ya pas 8 semester, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah ya, ya. Nah, selama kuliah di psikologi itu gimana tuh? Apakah enjoy apa emang tetap struggle gitu? Oke, nah awalnya memang waktu masuk psikologi, mungkin kita semua gitu yang awam sama psikologi mikirnya kayak santai kali tuh enak gitu ya belajarnya kuliahnya. Awalnya mikir gitu sih, ekspektasiku juga kayak salah nih kayaknya santai gitu. Pas ospek kayak tuh seru banget gitu ya, yang lain mah ospek Hmm. dimarah-marahin gitu. Di psikologi Ya. tuh enggak, enjoy aja ya. Oh.
Waktu udah masuk kuliah, tapi tetap ya di mana-mana pasti ada sih challenge-nya atau tantangan-tantangannya. Di psikologi tuh kan memang belajarnya ilmunya tuh applicable banget, jadi bisa dipakai banget buat kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Buat kalau misalnya ada masalah sama diri sendiri atau sama orang lain, terus jadi kayak lebih paham juga tentang orang lain gitu, kenapa orang lain berperilaku kayak gini, kenapa orang lain berperilaku kayak gitu gitu. Jadi ilmunya tuh nggak cuma buat di akademik aja, tapi kayak di sehari-hari juga. Nah, cuman memang yang challenging-nya juga psikologi ini kan, apalagi mungkin dari IPA ya, jadi saintifik sih lumayan untuk di psikologi Unpad gitu ya, saintifik banget, empirik banget, harus based on data, kayak gitu-gitu, jadi sering kita malah ngambil data tuh sering banget waktunya, itu sih yang ternyata di psikologi tuh dikira nggak ada matematika, ternyata banyak banget matematikanya gitu ya, dari statistiknya aja ada statistik 1, 2, 3, terus ada psikometri, pokoknya ternyata banyak sih berkaitan sama data-data itu. Yang challenging-nya mungkin di situ sih, kalau di area kayak praktikum konseling atau psikotes gitunya sih sebenarnya enjoy karena suka juga kali ya. Memang makanya kita sebaiknya kuliah tuh di yang emang kita suka gitu. Jadi ngejalaninnya juga enjoy walaupun berat, banyak laporan, tapi tuh seru aja gitu karena penasaran nih hasilnya gimana ya terakhirnya gitu-gitu. Jadi malah penasaran di olahan datanya tuh gimana gitu. Jadi kurang lebih ceritanya. Berarti Ira tuh awalnya kan tadi pas mau kuliah tuh pilih farmasi ya, terus akhirnya pilih ke psikologi itu. Itu gimana tuh ceritanya bisa beralih minat gitu? Oh, awalnya farmasi tuh karena orang tua sih, karena ayah kan farmasi juga ya, farmasi. Disuruh ya biasa lanjutin gitu. Nah, terus tapi gak tahu kenapa ya pas sudah kelas 3 akhir-akhir ke kimia tuh kayak nggak suka gitu. Kayak aduh males banget gitu ya. Kayak nggak suka banget sama kimia. Pas sudah kelas 3 terus lama-lama akhirnya tuh kayaknya enggak deh. Apalagi kalau farmasi kan kimia ya, base-nya dasarnya kan kimia obat tuh. Jadi nyari-nyari tuh gimana gitu ya jurusan yang apa yang menarik, yang seru. Terus pas lihat psikologi Unpad sih tertarik karena IPA gitu, jadi nggak usah ikutan tes yang campuran kan. Emang dasar juga sih pengennya tesnya satu aja fokus di yang saintek gitu, nggak usah campuran ikutan yang saintek sama sosum gitu. Jadi akhirnya ngambil psikologinya yang Unpad. Nah itu menarik tuh, Pra. Kan kalau psikologi Unpad itu IPA ya, kan kayaknya cuma satu-satunya ya psikologi IPA. Ada UNS, ada 2 kayaknya di Indonesia. Oh iya. Nah itu bedanya, gampangnya lah secara dijelasin tuh bedanya di psikologi IPA sama psikologi IPS itu gimana? Nah, dulu aku pernah juga nanya waktu baru masuk ospek, ada yang nanya ke dosen. Jadi dijelasinnya nggak dijelasin apa bedanya sih, karena kan kita nggak tahu juga detail yang lain yang gimana. Cuman kalau aku nanya-nanya ke teman-teman yang anak psikologi, tapi misalnya di universitas-universitas lain, negeri maupun swasta, kalau nanya mata kuliahnya mah kayaknya sama aja gitu. Misalnya belajar ini nggak, iya belajar. Cuman kadang kalau di Unpad tuh yang mata kuliah yang based on science kayak misalnya biopsikologi gitu-gitu didaftarinnya di awal, jadi kayak buat dasarnya banget gitu ya. Di beberapa univ psikologinya yang biopsikologi gitu suka di semester sekian gitu, bukan di pertama. Terus mungkin kalau ada jawaban dosen waktu itu kan yang aku cari-cari ya. Kalau dari jawaban dosennya, alasannya kenapa bukanya untuk anak IPA atau dimasukinnya ke rumpun IPA, karena kata dosen sih ini ya, katanya anak IPA sama IPS tuh pola pikirnya berbeda gitu. Mungkin kan udah terpapar selama di SMA gitu ya, jurusan beberapa tahun kan di SMA. Untuk yang IPS mata pelajarannya modelnya gitu-gitu polanya. Kalau yang IPA modelnya kan terstruktur gitu ya, kayak misalnya ada kasus, misalnya fisika, kita kan pasti nyari kayak diketahuinya apa, ditanya, dijawab gitu kan. Udah biasa sistematis atau terstruktur. Nah, kata dosen tuh waktu itu butuhnya kayak gitu untuk di psikologi, butuhnya anak-anak yang terstruktur, based on data gitu, karena untuk menjadikan si psikologinya ini jadi sains, jadi ilmu yang diakuin aja tuh berat banget, itu kan harus saintifik gitu ya, bukan yang ada orang curhat nih, oh kayaknya kamu, kan nggak gitu, nggak bisa ngomong kayaknya kamu gitu ya. Bahaya nggak sih kalau psikolog kayak gitu. Jadi harus saintifik, harus based on data. Jadi si pola pikirnya tuh emang harus yang gitu, makanya kata dosen sih gitu ya, alasannya kenapa bukannya tuh buat yang rumpun IPA gitu. Iya. Karena IPA itu kan lebih saintifik ya daripada IPS kan, kayak mungkin lebih abstrak gitu kali ya kalau IPS itu ya pelajarannya. Ya mungkin. Akhirnya kan di
yang sekarang kan sebagai terapis anak ya. Ya, Nah, ini aku tertarik nih mau nanya soal sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi pembentukan kecerdasan anak itu? oke. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak ya, pembentukan kecerdasan anak. Nah, Pembentukan. sebenarnya kecerdasan nih sifatnya genetis sih. Jadi sebenarnya Hmm. pembentukannya itu dari orang tua kita gitu diturunkan. Jadi sifatnya genetis diturunkan khususnya dari ibu sih sebenarnya kalau untuk kecerdasan gitu ya. Jadi kromosom X kan kromosom perempuan gitu ya. Itu dari ibu. Jadi kalau untuk pembentukan kecerdasannya itu gimana? Itu sifatnya genetis atau diturunkan. Tapi bentuknya potensi sih karena genetis ya. Jadi bentuknya potensi kecerdasan gitu yang diturunkan. Nah, adapun mungkin PR-nya justru si potensi kecerdasan ini nanti akan dikembangin secara optimal atau enggak gitu, karena si potensinya bakal bisa dipakai semua atau enggak. Itu baru dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, kayak misalnya stimulasi waktu dia usia dini gitu ya sama orang tuanya, sering diajak interaksi enggak gitu. Jadi kayak bentuk-bentuk stimulasi atau enggak bahkan nutrisi atau zat besi di usia 1000 hari pertama kehidupan gitu ya, tapi setelah empati itu biasanya zat besi kan dibutuhin, itu biasanya ngaruh juga ke kecerdasan gitu. Jadi kalau ngomong jadi gimana ya, nggak ada faktor yang dari ini gitu ya, tapi sebenarnya itu bakat gitu, ibaratnya kecerdasan tuh bakat potensi yang diturunin dari orang tua gitu atau sifatnya genetis. Namun untuk mengoptimalinya itu dipengaruhi sama faktor lingkungan gitu atau eksternal. Gitu sih kalau gambaran umumnya gitu ya. Selain di dua itu juga tadi yang kata Ira tuh nutrisinya itu ya harus dipenuhi juga ya. Ya, nutrisi juga waktu zat besi sih kalau selama ini ya penelitiannya tuh kalau dari kan di sini di NBP juga kan kita sering ini ya tandem sama dokter gitu, jadi suka update ilmu. Dokter selalu bilang sih bahwa ada penelitiannya gitu, berarti kan saintifik gitu ya, empiris bahwa emang anak-anak yang kekurangan zat besi biasanya nanti skor IQ-nya lebih rendah gitu dibandingkan anak-anak yang zat besinya tuh terpenuhi gitu. Nah, zat besi itu dari mana tuh, contohnya, sumbernya? Zat besi dari mana? Kalau umur kan kalau misalnya Nofris ya, halo Halo. Nofris nggak sih Tok? Ya tadi rada nge-lag Udah lah enggak. gambarnya. Sekarang udah bisa, udah jelas. Udah lagi ya. Oke. Zat besi itu dari mana? Nah, zat besi ini biasanya mulai banyak dibutuhin sama anak-anak itu di usia udah empasi gitu, usia 6 bulan. Itu mereka kan mulai perkembangannya lebih banyak ya areanya. Nah, itu butuh zat besi yang cukup, itu harus dicukupi kebutuhan zat besi. Bisa dari daging merah, ikan, sayuran, yang kayak gitu sih toh. Kan empasi kan udah mulai bubur-bubur gitu ya. Jadi bisa misalnya brokoli yang dilarutin, kayak gitu sih bentuknya nggak dia suruh makan brokoli gitu ya. Atau misalnya sari daging, kayak gitu-gitu. Atau mungkin zaman sekarang sih udah enak, udah banyak suplemen zat besi juga ada. Cuman kalau untuk dosis dan segala macamnya, mungkin perlu di konsul tumbuh kembang kali ya ke dokter anak gitu. Oh, berarti Kenapa? usia 6 bulan anaknya, bukan usia 6 bulan ke kandungan, bukan? Oh bukan anaknya. Anaknya. Tapi ya tetap ya kandungan juga kalau bisa ya maksudnya tetap nutrisi dan gizi ibu juga baik gitu. Tadi kan Ira bilang kan 1000 hari itu dimulai dari pas pembentukan itu ya, yang embrio gitu, bukan? Enggak, pas lahir. Oh, pas setelah lahir. Jadi betul. Oh, 1000 hari setelah lahir berarti. 1000 1000 hari itu berarti berapa lama tuh? hari. Atau biasanya kan ada atau enggak istilahnya sebenarnya gimana ya, kita tuh enggak yang saklek gitu sih ya, 1000 hari itu kayak cuma ungkapan aja bahwa umur-umur awal kehidupan itu penting gitu ya, gizi harus terpenuhi gitu. Nah, ada istilahnya tuh ada golden age sama golden period gitu. Kayak golden period 0 sampai 2 tahun. Kalau golden age itu 0 sampai 5 tahun. Nah, di situ tuh perkembangan anak itu tuh perlu diperhatiin banget gitu, dari misalnya motoriknya, perkembangan bahasanya, perkembangan sosial emosinya gitu. Itu tuh perlu jadi kemana-mana ya ini. Maksudnya Iya. itu jadi apa harus diperhatiin gitu sih maksudnya gitu, kayak empatinya, terus kayak nutrisi si anaknya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih. Berarti kan tadi kan macam-macam ini ya, apa kayak motorik, terus bahasanya kan. Nah,
itu juga kan termasuk macam-macam kecerdasan nggak sih? Jadi, nah itu macam-macam kecerdasan tuh ada apa aja? Terus kira-kira apa tuh penjelasan singkatnya tuh? Oh iya ya, oke. Hmm. Nah itu tadi sebenarnya oke. Nah kecerdasan itu salah satu ya si aspek perkembangan gitu ya di area kognitif. Tadi kan ada motorik, bahasa, ada kognitif juga gitu ya, pemahaman, area pemahaman. Nah kalau untuk kecerdasan ada apa aja? Sebenarnya kayak udah sering dengar kali ya dari psikotes atau mungkin website-website gitu ya. Kecerdasan tadi kan sifatnya diturunkan. Tapi memang betul harus nanya sih macam-macam kecerdasannya apa, karena misalnya anak dengan IQ yang sama bisa jadi tapi area kecerdasannya beda gitu. Misalnya IQ-nya sama-sama 110 misalnya, tapi yang satu dia bagus di kecerdasan A, yang satu di kecerdasan B, potensinya tuh beda gitu ya, area kecerdasannya. Nah, untuk macam-macam kecerdasannya, yang pertama ada kecerdasan verbal tuh atau kecerdasan bahasa. Itu jelas ya, jadi kecerdasan si anak bisa memahami bahasa, mengekspresikan sesuatu pakai bahasa, kayak gitu. Terus ada kecerdasan logis atau matematis, itu kecerdasan anak untuk berpikir logis gitu ya, jadi dia bisa biasanya problem solvingnya baik kayak gitu-gitu sih untuk berpikir logis dan matematis terstruktur yang kayak gitu ya. Kemudian visual spasial, ada juga kecerdasan. Kalau kecepatan ingetin ya, atau kalau aku ngomong kadang suka banget kebiasaan ngomong cepet, kecepatan nih ya. Ya, rada dipelanin dikit coba. Oh iya, oke, sorry. Nah, terus ada kecerdasan visual spasial, itu kayak kecerdasan di area apa ya, ruang gitu. Jadi spasial kan kayak ruang ya. Jadi biasanya yang jago-jago ngebayangin ruangan, misalnya kayak nanti jadi arsitek kayak gitu, atau dekorasi-dekorasi yang kayak gitu sih. Terus ada juga kecerdasan gerak atau kinestetik. Nah, ini kecerdasan kayak di para atlet itu buat koordinasi gerak kayak gitu. Dia bisa ngira-ngira gerakan yang pas kayak gitu-gitulah, antara jaraknya, kecepatannya kayak gitu. Terus ada juga kecerdasan musikal. Dia bisa paham atau ngerti, kan nggak semua orang ya bisa baca nada gitu ya. Kalau aku nggak sih, sebenarnya jelek kayaknya di kecerdasan musikalnya gitu ya. Kan ada orang-orang yang berbakat gitu di situ, kecerdasan musikal, bisa baca ataupun dia bisa menghasilkan musik gitu dari dirinya sendiri gitu ya, atau misalnya ekspresi sesuatu pakai musik, pakai nada-nada gitu. Ada juga kecerdasan interpersonal, itu kecerdasan orang dalam berhubungan sama orang lain, kayak misalnya berempati atau enggak gitulah dalam interaksi yang memahamin orang lain. Terus ada juga intrapersonal. Kalau tadi inter kan antar personal nih, antar orang. Kalau intra tuh dari dia ke dirinya sendiri gitu. Jadi kecerdasan dia ya, self awareness-nya baik, dia menyadari dirinya sendiri, tahu bisa memotivasi dirinya sendiri, yang kayak gitu-gitu sih, lebih ke hubungan dia sama dirinya gitu ya. Terus ada lagi yang terakhir tuh kecerdasan naturalistik. Jadi kecerdasan di area apa ya, kayak alam gitu, area alam gitu ya, gimana ya. Jadi emang dia bisa, kalau ada sih yang ngomong yang kecerdasan naturalistiknya bagus tuh, belum mendung juga dia udah peka gitu sama alam. Ini kayak bakalan mendung nih, bakal hujan. Kalau kita kan tahu mau hujan kalau udah ada gelap doang gitu ya, mendung gitu, atau nggak bau tanah, kan kadang suka ada bau tanah gitu kan kalau mau hujan nih. Nah, ada yang kecerdasan emang di area situ juga ada, biasanya nanti survival skill-nya juga bagus kayak gitu. Itu sih tadi kurang lebih gitu ya, si macam-macam kecerdasan gitu. Jadi itu tadi orang yang IQ atau tingkat kecerdasannya sama belum tentu areanya sama juga gitu, area kecerdasan gitu. Ya kadang kita tuh sebagai orang tua gitu ya, pemikiran itu orang anak pinter tuh harus biasanya kan yang pinter hitung-hitungan matematika gitu kan, yang kayaknya kalau yang pinter di bidang kayak seni atau olahraga gitu kayaknya itu kurang diapresiasi nggak sih? Betul Kayak banget gitu nggak? ya. Rasa kayak gitu nggak? Ngerasa banget gitu ya, ngerasa banget. Jadi kayak di sini mungkin ya, karena kita pendidikan di Indonesia, kita biasanya tahunya yang di sini aja ya. Iya, lebih cenderung gitu sih dari sekolah ataupun dari orang tua. Kadang yang dilihat tuh itu gitu. Mungkin dari kurikulum juga sebenarnya kok, kayak jam atau materi untuk yang kayak gitu kan, untuk matematika kayak gitu kayaknya lebih banyak ya dibandingkan jam olahraga paling seminggu sekali sejam gitu doang kan ya. Kalau matematika kan kadang lebih banyak kayak gitu-gitu sih, jadi kelihatan banget kalau kitanya nggak bisa gitu. Sedangkan padahal misalnya di pelajaran olahraga dia atletis gitu, koordinasinya bagus, renang jago misalnya ya. Tapi ya jadi kurang terapresiasi gitu karena si kurikulum dan sistem inilah gitu.
Itu Hmm. sih. Setuju banget sama tadi sama pernyataannya Fitra. Hmm. Kalau misalkan kita sebagai orang tua gitu ya, eh, gimana sih cara pertama dulu ya, gimana cara mengenali potensi anak gitu tuh? Apakah masih lewat tes atau kan kita bisa secara lihat secara langsung gitu, secara kasat mata gitu? Ya sebenarnya bisa dua-duanya sih kalau Nah, cara yang nggak formal gitu ya, maksudnya cara ini bagi orang tua yang peka gitu mungkin dia bakal enggak sih, apalagi yang misalnya dampingin anaknya langsung gitu ya. hmm, Dia bisa dilihat sih sebenarnya di mana sih anak itu kayak punya bakat atau talent, tapi sebenarnya sulit orang tua tuh untuk melihat bakat anak. Kenapa? Karena biasanya anak yang berbakat atau cerdas tuh orang tuanya juga cerdas kan, kayak tadi ibunya kecerdasan anak kan diturunin dari ibu nih. ah, Kadang si ibu ngelihat kecerdasan anak tuh nggak ngeh karena bagi dia itu biasa aja karena si ibunya juga hebat gitu. Mungkin oh, sedikit iya. sharing sih untuk gambarannya, pernah ada nih anak jadi dia bagus banget di kecerdasan musikalnya, untuk nyanyi bisa nadanya tuh pas, nggak ada fals-falsnya gitu ya, untuk lagu-lagu yang sulit gitu, masih kecil. Itu semua orang pokoknya amazed aja kalau si anak itu nyanyi, Hmm, tapi ibunya nggak sadar, ibunya tuh ngerasa aduh anak saya tuh gimana nih, dia dibawa gitu kan ya ke psikolog, dia ngerasanya kayak nggak ada bakat kayak gitu-gitu, oh, ibunya bisa-bisanya ngomongnya kayak gitu kayak dia di sekolah nggak ngerti ini nggak ngerti itu, nah itu yang difokusinnya di sekolah nilainya jelek gitu ya, hmm, padahal pas di area lainnya ternyata memang itu bagus ya karena si ibunya tuh penyanyi tuh, jadi dia dia oh, dia ngerasanya apa sih itu biasa aja gitu karena si oh, ibunya lebih iya. jago lagi gitu. Itu juga bisa jadi ini sih mungkin kalau mau yang datanya yang objektif gitu ya dibanding Hmm, kita nilai-nilai sendiri. Misalnya dia bakal di sini atau di sini. Cuman kadang juga ada sih yang orang tua juga ngeh ya. Ini kayaknya anakku kalau gambar ini banget deh, kayak real banget gitu ya, kayak ada unsur tiga dimensinya misalnya padahal masih kecil tapi udah bisa ada perspektifnya bagus lah kalau gambar nggak cuma coret-coret, itu mungkin ada juga yang aware tuh sama orang tua dilesin gitu ya. hmm, Nah, kalau mau yang objektif, mending ya tadi sih, mending di tes gitu ya, di psikotes atau di ya ada sih tes minat bakat juga ada sih di psikolog gitu ya, ke hmm, psikolog. Biasanya ini sih SD sekarang kayaknya ada deh kalau mau masuk SD atau mau masuk SMP ada nggak SMP SMA SD hmm, sih biasanya suka ada kan psikotes itu, bisa hmm, dilihat kalau orang tua yang mungkin bingung cara bacanya gimana tanya aja ke, kan biasanya ada kontaknya ya di hmm, lembaga yang menyelenggarainnya, bisa hmm, tuh dikonsulin baca hasil gitu ya, buat hmm. konsultasi jadi anak saya potensinya ada di area mana gitu. Nah nanti kalau udah ketemu, ini lanjut aja nggak apa-apa. Apa-apa Kalau terus? udah ketemu, Oh, nggak apa ya, kalau udah ketemu si area atau potensi kecerdasannya si anak di mana, baru tuh dikembangin gitu ya, distimulasinya ya bisa bentuk diikutin les atau diikutin ekskul yang berkaitan sama itu, kayak gitu. Atau dikasih kesempatan buat eksplorasi sih. Karena kadang walaupun oh dia bakat di sini sini sini, cuma kadang belum keluar kan ya, apalagi masih anak kecil, kadang kan hmm. belum keluar, jadi harus dieksplor sih, dikasih kesempatan gitu anaknya buat nyobain banyak hal gitu ya, nanti apa namanya, nanti juga biasanya kelihatan gitu di mana dianya enjoy atau unggul. Sama yang terakhir mungkin titipannya itu sih, kalau misalnya optimalin kecerdasan anak, disupport juga, jangan jangan maksain gitu. Misalnya orang tuanya pengennya anaknya jago gambar, terus misalnya oh bagus sih waktu dia kecil, terus kita fokus aja ke situ, nggak lihat ke area lain. Padahal Hmm, anaknya misalnya bosen atau udah nggak suka digambar gitu kan, bisa bisa jadi ya, atau dia hmm. punya minat di hal yang lain juga bisa gitu. Oh ya Apalagi nih kalau berarti kecepatan. eh, itu lah nyambung berarti ke pertanyaan selanjutnya tuh. Eh, Berarti emang masih dari kecil itu mestinya anak tuh dikenalkan dengan beberapa berbagai kegiatan, keterampilan gitu ya, supaya bisa explore gitu kan. Nah itu kan karena kan pas kecil itu kan cepat belajar kan. Dan itu tuh kalau misalkan anak explore kan bisa untuk masa depannya kan mungkin bisa bagus tuh. Itu gimana menurut kita? Gitu. Untuk explore ya, sebenarnya iya sih, sebenarnya bagusnya untuk anak-anak diekspor, dipaparin gitu ya. Tapi Hmm, sebenarnya nggak mesti jadi dari TK, kita sesuaiin juga sih, atau gimana ya. Jadi kita harus sesuaiin juga sama si kebutuhan anaknya, sama hmm, usia anaknya juga. Gitu. Jadi eh, ketika kita mau bikin program atau mau mengeksplorasi si anakku potensinya di mana ya, misalnya kayak gitu,
nggak mesti kitanya mulu gitu yang apa ya, kamu les ini ya, kamu les ini ya, nggak mesti kitanya yang telling ke anaknya gitu loh. Anak-anak tuh bisa ditanya aja gitu, kamu senangnya apa di sekolah gitu ya, kamu mau ikutan ekskul apa kayak gitu gitu. Dari jawabannya dia, oh mau itu, mau coba ya boleh gitu. Jadi dengerin juga anaknya gitu ya. Kadang orang tua tuh suka gitu kan ya, pusing sendiri konsul sana sini, terus dia daftarin sendiri gitu ya, ini kamu Hmm. les ini, les ini, les itu gitu. Tapi padahal si anak kan udah bisa ngomong ya, anak dari TK juga udah bisa ngomong kan, Hmm. tanyain aja dulu gitu anaknya senangnya apa gitu. Anak-anak kan jujur gitu ya, pasti dia Hmm. ngomong aku seneng ini mah gitu. Nah dan nanti baru dicoba dikembangin gitu, misalnya aku senang digambar mah, oke coba kita cari guru les atau misalnya tempat gambar yang bisa mengakomodasi itu gitu, biar si potensi kecerdasannya berkembang gitu, yang punya teknik-tekniknya. Karena kan anak yang bakat gambar juga bisa jadi luar biasa kalau tahu teknik-teknik yang lain juga ya, kalau belajar juga ilmu yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau pendapat aku dari kalau anak-anak yang dari kecil dipaparin gimana, tergantung cara orang tuanya maparinnya gimana gitu ya. Hmm. Kalau orang tuanya kayak tadi terbuka, anaknya yang juga punya peran, orang yang jalaninnya anaknya gitu. Jadi anaknya Hmm. juga harus dilibatin lah gitu untuk memilih dianya maunya di area mana sih gitu, dia sukanya yang mana gitu. Kalau kalau kayak gitu aku setuju gitu. Tapi kalau orang tua yang mengeksplor atau memaparinnya tapi dengan paksaan gitu ya, maksudnya Hmm. kayak dilesin les biola, les matematika, les bahasa Inggris gitu ya, biar dia jago di semua Iya. bidang, nggak juga lah, Hmm. kasihan gitu ya. Karena kan sebenarnya anak-anak tuh ada tugas utama tuh selain belajar, main. Sebenarnya main juga menurut aku sepenting belajar juga loh. Kayak dia untuk belajar keterampilan-keterampilan baru itu tuh nggak kalah pentingnya juga dengan main gitu. Hmm. Main tuh juga penting. Mungkin aneh gitu ya, kok main penting sih gitu. Hmm. Sebenarnya dengan main, nah itu sih yang sekarang anak-anak nggak semuanya dapetin tuh main gitu ya. Padahal dengan anak-anak tuh main sama teman-teman gitu, main apa aja, main bola atau misalnya main ya apalah, kalau cewek misalnya main boneka gitu bareng-bareng Hmm. gitu ya, itu Hmm. tuh bisa ngasah si kemampuan anak-anak di keterampilan sosialnya, terus kayak di problem solvingnya, terus Hmm. kayak di decision making. Dia kan kalau main kan nggak sama orang tua ya, dia bisa memutuskan sesuatu, aku mau yang warna apa ya, kayak gitu-gitu kan, Oh iya benar. kemandiriannya dapet. Terus kalau misalnya ada Hmm. konflik sama temen, gimana dia bisa Iya. maafkan, dia bisa effort buat main Nah, lagi gitu, ngedeketin, itu kan keterampilan iya. sosialnya gitu ya. Terus kayak problem solving juga, kalau ada masalah, udah mau habis ya. Kalau ada masalah Iya. itu juga dari main bisa dilatih gitu. Oh. Iya. Iya, bener sih. Kalau tapi kalau misalkan kita lihat zaman sekarang kan ya, zaman sosial media, zaman teknologi yang semakin canggih kan, kayaknya anak yang main di luar itu, anak yang main sama teman-temannya itu kayaknya udah jarang kelihatan kan. Benar. Sekarang banget. Sekarang mah mabar ya, Iya. mabar game. Itu gimana menurut you, kayak pergeseran apa ya? Pergeseran kayak gitu tuh. Cara main anak yang sekarang jadinya depan HP mulu, main mabar gitu kan. Itu kan berarti kan dari motor juga kan berarti terhambat kan. Cuman Iya benar. ngeliatin layar Kena HP akses doang gitu gitu. ya. Mm-mm. Ya sebenarnya itu sih tadi maksudnya gesernya tuh ngaruh banget. Sekarang maksudnya di perkembangan ya, perkembangan anak tuh ngaruh banget karena anak-anak sekarang full gadget. Belum lagi kalau ada yang sampai edik gitu ya, maksudnya sampai kalau nggak dikasih tuh marah-marah, tantrum gitu ya. Enggak juga yang kayak gitu kan sekarang gitu, yang umur masih kecil udah dikasih handphone, akhirnya dia ya udah kerjaannya handphone. Kalau makan nggak ada handphone, nggak mau makan. Kalau mau misalnya mau tidur, nggak dikasih handphone dulu, nggak mau tidur, yang kayak gitu kan, malah rewel, nangis kayak gitu. Jadi malah apa ya, jadi malah muncul perilaku-perilaku maladaptif kayak gitu sih, kayak yang tadi jadi marah-marah gitu kalau nggak ada handphone. Terus di area perkembangannya tadi, keterampilan sosial jadi pada kurang ya nggak sih? Kayaknya anak-anak sekarang tuh bahasa sosialnya jadi kurang berkembang kayak gitu-gitu. Ngaruh sih, ngaruh banget yang aku rasainnya. Cuman tapi salut juga sih sama ibu-ibu di sana ya, walaupun emang challenge juga sih toh. Kadang emang anak rewel emang enak banget sih, enak banget kayaknya gitu ya. Rewel ini apa YouTube gitu ya. Terus ntar dia anteng kan, emang enak banget sih sebenarnya. Makanya salut banget sama mama-mama muda di sana gitu ya, yang pada mau belajar gitu, mau belajar gimana cara ngilangin nih anakku suka main handphone. Dengan dia kayak gitu aja udah effort gitu kan ya, udah aware sama kondisi anaknya dan mau merubah itu aja tuh udah hebat sih, salut banget tuh yang mau belajar gitu, sambil kan emang tantangan juga ya, buat kadang ibu-ibu itu bukan karena dianya
mau anak itu nggak berkembang baik kan gitu karena nggak ngerti kadang kan ya nggak ngerti dampaknya nanti bisa segitunya loh kayak gitu kan nggak semuanya ngeh gitu kadang lagi ada yang dipaparinnya YouTube-nya bahasa Inggris anaknya masih umur belum bisa ngomong masih di bawah tahun gitu ya jadi paparin bahasa Inggris di rumah ngomongnya Indonesia belum kalau campur ada yang ngomongnya Sunda atau Jawa ya nah tuh anaknya bingung nggak sih jadi suka pada telat Iya. ngomong kayak gitu Benar-benar. dia ya bingung lah seharian nontonnya YouTube bahasa Inggris kadang ada bahasa Rusia juga kan di YouTube ya yang Oh, apa video anak-anak tambah banyak yang jadinya bingung juga di area bahasa gitu gitu sih kok ngaruh banget kemana-mana itu di gadget. iya, iya. Nah, kan ada tuh istilahnya tantrum tuh ya, Raya. Tantrum tuh. Nah, itu juga kan kalau yang misalkan ibunya mau gampangnya aja kan pasti kalau misalkan anak tantrum tuh yang apa dia anak mau kan pasti dikasih kan. Padahal kan itu tuh nggak baik juga kan kayak gitu. Jadi pasti gimana tuh baiknya itu? Iya, iya untuk ngatasin tantrum ya. Untuk Hmm. ngatasin tantrum, tantrum Oh, kan itu marah-marah gitu kan ya anaknya sampai misalnya macam-macam ada yang jedot kepalanya lah, macam-macam kan kalau anak-anak tantrum ya. hmm, Itu iya, justru ketika anak marah gitu responnya kayak gitu minta sesuatu, justru jangan dikasih kalau dia caranya masih kayak gitu gitu. Jadi hmm. wah anak-anak yang teriak-teriak kencang kayak gitu tuh udah kitanya harus ya kuat juga sih harus tega-tegaan ya. Iya. Sambil kalau dia udah diem gitu di review maksudnya dibilang lagi coba ngomong yang baik kayak gitu maksudnya Hmm, tahu nggak mama kamu ngasih kenapa misalnya gitu jadi kayak dikasih pemahaman juga sih kadang anak-anak ngikutin aja maunya dia kan ya hmm, apa mikirnya kayak akunya mau main titik gitu kadang sulit. Dikasih pemahaman juga, misalnya anaknya tantrum gara-gara tergantung, misalnya gara-gara mau permen kita nggak kasih gitu ya, karena dia udah hmm. kebanyakan makan permen. Dikasih tahu aja nggak apa-apa, anak-anak tuh kadang di awal-awal kayak emang ngerti mis dikasih tahu begitu, coba aja dulu gitu ya, kadang anak-anak ngerti pakai bahasa Hmm. yang dipahami mereka gitu. Ya. Kayak misalnya kalau gula kebanyakan tuh nanti apa yang terjadi dan seterusnya. Terus kalau mau minta permen tuh ngomongnya yang baik gimana kayak gitu. Kalau kamu minta teriak-teriak gitu sih mama nggak akan kasih. Nah itu jangan sampai tuh anaknya minta kita enggak boleh. Terus anaknya nangis kita kasih jadi senjata pasti sama dia gitu ya. Hmm. Iya. Anak-anak kan pinter ya, kadang dijadiin Hmm. senjata. Oh kalau aku teriak-teriak begini di tempat umum mama malu, aku dikasih gitu. Jadi Ah, dia iya nanti benar. gitu lagi gitu. Pinter juga Gitu anak-anak sih sih. sebenarnya. Jadi jangan sih, jangan kasih pengertian baik-baik aja gitu. Hmm. Nah, eh, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, gimana misal itu kan tadi kan menyangkut masalah pola asuh ya. Nah, ini sih rada melenceng mungkin dikit ya. Kalau misalkan ada gitu ya orang yang menyalahkan pola asuh ketika dia udah gede gitu terus dia ngerasa hidup dia kurang beruntung atau ngerasa dia kayak yang nggak sukses gitu ya kurang belum sukses gitu dia nyalahin pola asuh dia yang kurang baik itu tuh gimana menurut Ira? Oh iya iya iya. Ya sih kan mungkin banyak sekarang yang jadi mungkin lagi ngetren juga inner child gitu ya. Nyambung juga sih ya. Gimana Kadang gimana? ada inner child, Oh itu iya, pernah dengar nggak? iya iya iya. Kan ada yang mikirnya jadi kesanahan ya. Aduh aku tuh kayak gini gara-gara dulu orang tua aku gini 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 gitu ya. Ada sih sebagian yang apa perspektifnya ngambilnya dari situ gitu. Ketika mereka gagal, jadi mikirnya gara-gara oh ini nih gara-gara waktu aku kecil. Misalnya tadi aku nggak dipaparin nih sama hal-hal yang mungkin ternyata bakat aku gitu ya. Jadi aku udah telat nih udah gede nah Iya. gitu. Nah, mungkin ada aja sih ya yang mikirnya kayak gitu wajar banget gitu. Nah, ini kalau pandangan aku sih sebenarnya ya hal itu wajar terjadi sih. Apalagi kalau misalnya dia baru baru belajar tentang ini parenting terus tahu dampaknya gitu ya. Hmm. Cuman kalau saran aku, maksudnya kalau nggak tahu sih, kalau aku lebih ke kalau misalnya ada masalah nih, problem misalnya, kenapa ya aku kayak ngerasa nggak ada bakat nih, udah umur segini kayak gitu, Hmm. apa ya, jangan boleh kita tahu gitu, kita gali-gali, oh kayaknya gara-gara waktu aku kecil gini-gini. Itu udah jadi self awareness dia ya, oh dia sadar nih apa penyebabnya apa. Cuman jangan berkutat di situnya gitu, Iya. jangan berkutat di pelasunya. Sekarang kan udah dewasa nih, udah besar, udah maksudnya udah bisa punya hak atau udah bisa memilih segala sesuatu itu sendiri gitu ya. Nah, itunya sih yang dimanfaatin gitu, power yang kamu miliki sekarang untuk melanjutin ke depannya gimana, itu yang harus dioptimalin gitu. Yang kemarin mah ya udah jadi pelajaran gitu ya. Gitu sih, lebih fokusnya ke depan mungkin, lebih.
lebih baik lihatnya ke depan gitu dibandingkan ke pola asuh. Nah, nanti fokusnya ke depannya gimana tergantung case-nya apa gitu ya. Misalnya kalau case-nya bakat kayak tadi, bisa juga bukan bakat tapi hal yang lain gitu ya. Juga kan bisa, ntar tergantung sih. Nah, Hmm. eh, kita mendekati akhir sesi nih, guys. Ya tuh, Nah, gimana kesimpulan. kesimpulannya kira-kira dari obrolan kita yang barusan? Oke, kesimpulannya, Hmm. bentar mau pelan-pelan nih ngomongnya kayak cepet banget aku. Hmm. Kesimpulannya, jadi kalau misalnya tentang kecerdasan itu tadi ya, kesimpulan. Kecerdasan itu sifatnya genetik atau diturunin. Hmm. Tapi yang lebih penting bukan cuma dari si skor IQ-nya sebenarnya, tapi nilai IQ atau potensi itu bisa dikembangin secara optimal atau enggak, itu yang lebih penting kan, gimana kita mengoptimalin si kecerdasan. Nah, tadi kita udah panjang lebar sih untuk bahas tentang si kecerdasannya sendiri ya, ada berbagai macam kecerdasan, gimana cara mengoptimalinnya. Cuman mau nitipin nih terakhir, di sini kita di kesimpulan ya, kita kecerdasan tuh penting sih untuk jadi bekal atau potensi si anak kan ya, jadi kayak resource anak gitu untuk berkembang dan untuk menjalani hidup. Cuma jangan lupa juga sih yang lain-lainnya gitu, kayak misalnya sikap atau attitude, terus kayak endurance atau daya juang anak, resilience, gimana anak tuh kalau ngadepin gagal tuh dia harus gimana sih. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang justru juga penting untuk diajarin gitu ya, untuk diarahin sama orang tua ke anak-anak gitu. Mau IQ berapapun gitu ya, tapi misalnya dia resilience jelek, kalau dia gagal dia mudah depres dan sebagainya, susah bangkit, itu juga kan yang bahaya ya, yang malah jadi kesulitan gitu nanti di kehidupannya dia gitu. Aduh, mau habis nih waktunya. Oh, iya, Gitu. iya. Pas banget waktunya. Oke deh. Ya udah, mungkin segitu aja ya, guys ya. Semoga bermanfaat dari obrolan kita kali ini kan. Ya, makasih Ira atas waktunya. Oke, Ya, sama-sama gitu. oke. Makasih guys. Yuk, Makasih ya. bye. Yuk.